Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi selesai sudah pertandingan antara Australia melawan Indonesia dan kita harus mengakui kekalahan Indonesia dibantai oleh Australia dengan skor 5-1. Ini kan yang kalian mau, total football ala Belanda yang dibilang sama orang-orang lebih bagus daripada STY. Lihatlah ini hasilnya seperti apa saudara-saudara. Kita dibantai 5-1. Kurang apa lagi? Pemain sudah mewah, iya kan? Pelatih sudah mewah. Satu pelatih diganti dengan 4 pelatih sekaligus, malah dibantai 5-1. Kita terlalu asik menyerang, lupa caranya bertahan seperti apa. Dan akhirnya kita dihukum dengan skor 5-1. Untung ada Ole Romini yang bisa cetak gol penghibur untuk kita. Jadi siapa yang mau disalahkan? Menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah federasi. Karena federasi yang mengganti pelatih yang menurut kita lebih bagus. Walaupun bertahan setidaknya bisa tahan imbang Australia di kandang yang full squad. Bayangkan kita dibantai 5-1 bos. Saya yang nonton jengkel setengah mati. Netizen pun berteriak STY Sintayong. Karena apa? Sintayong menurut kita lebih bagus walaupun bertahan, ya kan? Tetapi permainannya bagus. Apakah Kluivert tidak bagus? Bagus, tapi kita lupa caranya bertahan seperti apa. Apakah STY akan comeback? Tidak mungkin, karena sudah pasti PSSI akan mempertahankan total footballnya. Seperti apa tanggapan netizen? Let's go, kita simak. Semua orang berteriak namanya Sintayong. Kenapa begitu? Karena di saat Sintayong latih timnas, kita mainnya bagus, 0-0 bos. Setelah diganti, kita kalah dibantai. Apa pembelaan orang-orang di sana? 5-1 cok. 1-0 oke lah, 2-0 oke lah, 5-1, bayangkan 5-1, pertahanannya seperti apa? Ancur. Semua orang berteriak namanya Sintayong. Silakan lihat. Semua orang berteriak namanya Sintayong. Kok bisa sih Indonesia kalah? Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti itu biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1, kok bisa 5-1 sih? Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca, harusnya bisa comeback kayak kan pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma 1-0, 2-0 nggak masalah, 5-1 bro. Kalau kayak gitu mending Agus Ganglapan aja yang ngelatih, jangan mantan pemain Barca. Ya, kita kalah 5-1 menyakitkan teman-teman. Kita tidak menyangka lah kita dibantai 5-1. Karena di dalam pikiran kita, ekspektasi kita tuh bisa menahan imbang Australia setidaknya 1-1 atau 0-0 lah. Jadi ya tidak mengherankan kenapa kita kalah, karena kita terlalu sibuk untuk menyerang. Kita terlalu sibuk untuk total football sampai kita lupa caranya bertahan itu seperti apa. Menunggu pembelaan pengacara federasi, pengacara Belanda. Ayo, ini 5-1, udah 5-1 ya, udah menit ke berapa ini? Bentar lagi habis, 90 plus 7. Ayo pengacara mulai muncul, ayo siap-siap mau mendengarkan seperti apa. 5 hiji bos, menjeng Jepang mah ya oke lah. Ini Australia yang kemarin seri, sekarang dibantai 5 buset dah, 5. Astagfirullahaladzim, ini belum buka udah emosi jiwa dari tadi. Jangan sampai batal puasanya teman-teman. Santai, tenang. Biar kita ini yang tidak berpuasa, yang nonis, yang emosi-emosian. Kalian yang berpuasa santai-santai saja. Jangan sampai puasa kalian itu batal. Jangan sampai.
Terlalu bermain menyerang sampai lupa caranya bertahan. Yaitulah pertaruhan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert lawan Australia. Pada 15 menit awal, permainan Indonesia nampak meyakinkan dengan menyerang agresif. Sempat dapat penalti, namun Kevin Dix gagal memaksimalkannya. Usai gagal penalti itu, Indonesia nampak seperti kehilangan mental bermain. Australia unggul lewat penalti Boyle. Lalu garis pertahanan tinggi Indonesia berhasil dimanfaatkan oleh Australia untuk cetak gol keduanya. Tak berselang lama, pertahanan Indonesia kebobolan gol ketiga Australia lewat Irvine. Babak kedua, 2 kali situasi bola surut berhasil Australia manfaatkan untuk mencetak 2 gol. Indonesia hanya bisa membalas lewat Oleh Romney. Skor akhir 5-1. Ini tentu sangat jauh berbeda saat Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Australia di September lalu. Meski main bertahan, namun timnas berhasil curi 1 poin. Ya itulah teman-teman, saya sebenarnya bingung bilang apa, cuma ya kita kalah 5-1 di kandang lawan. Dan kalau kita lihat Australia pun, kita lihat teman-teman, secara formasi harusnya itu mereka yang 4-3-3 dan kita yang 5-3-2. Bayangkan mereka tuh pakai formasi bertahan lawan Indonesia. Artinya apa? Artinya mereka itu tidak anggap remeh Indonesia. Betul, mereka itu meyakinkan sekali mereka punya diri kalau Indonesia itu bagus, karena pemain-pemain yang bergabung ini bukan kaleng-kaleng, men. Bukan kaleng-kaleng. Nah, di situasi yang sama Indonesia pakai formasi menyerang, lawannya Australia. Lain ceritanya kalau kita lawan Bahrain atau Cina kita pakai 4-3-3, oke. Kita lawan Australia harusnya imbang saja sudah cukup. Lah kita mainnya menyerang. Akhirnya kita dibobol 5-1. Iya kan? Salah siapa? Salah pelatih dong. Masa sih kalau misalkan STY salahnya pemain, iya kan? Salahnya pelatih, pemainnya sudah bagus segala macam. Lah ini salah siapa? Salah pelatih lah. Miskin taktik. Iya kan? Kita tinggal menunggu sih. Apa sih statement dari orang-orang di PSSI nanti? Bingung juga sih. Kata-kata untuk timnas. Katanya total football, kok malah total football? Pria tidak bercerita, tiba-tiba pecat STY. Patrick Kluivert, saya belajar dari Ange Postecoglou. Mohon maaf, lu lihat no Tottenham di mana? Hah? Piye kabare? Pernah zamanku toh. Kata-kata untuk tim. Sudah bang, sudah. Kita sudah dibantai 5-1. STY comeback kah? Tapi susah sih. Susah. 3M, memalukan, menyedihkan, mengecewakan. Indonesia harus kalah 5-1 dari Australia di Sydney, dan ini menurut gua ya modalnya nggak bagus-bagus banget ya untuk pelatih baru ya. Banyak momen-momen yang sangat disayangkan, apalagi momen pergantian pemain. Gua rasa Patrick Kluivert harus lebih bijak untuk memilih pergantian pemainnya. Pergantian pemain Sandy Walsh masuk menggantikan Misilgers, menurut gue itu kurang bijak. Akhirnya ya jelas betul kan? Kenapa nggak Rizky Ridho aja yang menggantikan Misilgers? Jadi Kevin Dix biar tetap di kanan, yang akhirnya ujung-ujungnya cuma main berapa menit diganti kan cedera kan. Ya menurut gua dari hal seperti itu harus lebih bijak untuk pergantian pemain ya. Terus untuk di lini tengah, Nathan Juaon beberapa kali menurut gua miss posisi sama Tom Haye, masih dipertahankan, dan di menit 79 baru dimasukin Ivar Jenner, itu terlambat. Walaupun ada 1 gol penghibur dari Oleh Romney, dan gua masih tetap mendukung timnas, tapi untuk federasi harus bertanggung jawab dari. Ini begini ya teman-teman, kita bukan tidak mendukung timnas, mati-mati kita dukung timnas, betul. Kita kalau bak lain yang supporter Bahrain bak lain. Bahkan di media pun kita baku hantam. Cuma begini, keputusan Patrick Kluivert mempertahankan Ivar Jenner bukan sekedar mempertahankan sih, tapi menurunkan dari menit awal sebagai starter itu dipertanyakan. Kenapa Patrick Kluivert berani berjudi menurunkan Nathan Juaon yang notabene di Swansea tidak dapat menit bermain? Di Swansea dia itu cadangan mati, camat. Kenapa dia dipertahankan sampai menit 79? Lalu kemudian di mana Joy Pelupesi, di mana Ivar Jenner? Yang kalau kita lihat Ivar Jenner ketika dia bermain dengan Tom Haye, make sense bos, mainnya bagus. Turunkan Nathan miss position terus. Sampai terakhir apa? Blunder kan? Tarik pemainnya Australia, disitulah awalnya. Mental down, dan sudah. Ditambah dengan gagalnya penalti Kevin Dix, ya hancur. Karena di sepak bola menurut saya itu ada namanya momentum. Momentum itu ketika kita dapat penalti. Bisa jadi salah satu impact kenapa kita dibantai 5-1 ya gagalnya penalti Kevin Dix. Bukan berarti Kevin Dix main jelek, dia punya assist yang bagus untuk oleh Romney loh. Cuma pertahanan kita lemah.
Kenapa Rizky Ridho tidak dimainkan dari awal? Kenapa kita tidak pakai 3-4-3 atau 3-5-2? Kita malah pakai 4-3-3. Lawan Australia hancur. Hancur, men. Aduh, lemes pak. Lemes. 5-1 loh. 5-1. Di GBK 0-0. Di Sydney, Australia 5-1 dibantai. Sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu nih. Ini bukan menggiring atau apa ya. Mungkin ternyata strategi bertahan itu tidak terlalu buruk ya. Terutama Bertahan itu tidak selalu buruk dan menyerang itu tidak selalu bagus. Itu loh. Kita kan maksudnya kita saja penonton bisa menilai seperti itu. Kenapa lagi pelatihnya begitu? Masa sih planning B-nya tidak ada di saat kita tertinggal 2-0 kan begitu? melawan tim sekelas Australia, strategi bertahan bukanlah strategi yang buruk sih menurut gue. Yes, betul. Apalagi timnas Indonesia udah ketinggalan 3-0 atas Australia, guys. Momentum timnas kita benar-benar hilang setelah Kevin Dix gagal mengkonversikan penalti. Ini pertandingan benar-benar kita diajak terbang tinggi terus jatuh sejatuh-jatuhnya, guys. Awal permainan main bagus, main enak, dapat penalti, sayang penalti nggak masuk. Kayaknya situ drop banget mental, benar-benar drop, momentum hilang, main jadi hancur berantakan. Terlepas dari performa timnas kita yang hancur, Ole Romani menurut gue emang benar-benar pemain yang sangat-sangat berkelas. Kan gue bilang, feeling kuat banget kan Ole bakal cetak gol di laga ini. Ole bermain benar-benar Spartan, all out banget sampai habis, sampai akhirnya dia pun mencetak gol. Tapi sayang, yang lain pada underperform. Gue nggak mau komentar banyak-banyak. Gue pengen mempersilahkan teman-teman aja deh. Coba, menurut kalian komentarnya nih, apa sih sebenarnya yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Kira-kira Perbaiki tengah. Next match mungkin Rizky Ridho dipasang lah. Jangan lagi Mesilgers. Mesilgers bukan tidak bermain bagus, tapi sering sekali dia miss position dengan Jaitzes. Bayangkan Jaitzes itu bawa bola sampai di tengah, tidak ada yang support dari second line-nya, tidak ada. Sampai Jaitzes bingung balik ke belakang, pemainnya masih di belakang semua. Itu loh, tengah putus, tengah hancur. Kenapa dipertahankan si Nathan Joao ini begitu kan? Nathan Joao ini kan camat di Swansea, harusnya diganti. Itu menjadi kekesalannya kita. Lah dia diganti menit 79. Ya sudah 79 itu kita mau kejar apa dengan posisinya 4-0, Bos. Jadi bisa apa-apa. Jadi ya sisa 2 pertandingan harusnya kita bisa kalahkan Bahrain dan Cina. Kita tidak bisa coba-coba pemain, kita tidak bisa coba-coba formasi, kita tidak bisa eksperimen lagi nanti. Lawan Bahrain dan Cina wajib hukumnya menang. Wajib hukumnya menang. Sekarang kita ada di peringkat 4 karena tadi Bahrain dikalahkan sama Jepang 3-0. Sekarang Australia naik di peringkat ketiga. Nah, Australia akan lawan Cina. Kita doakan saja Australia lawan Cina itu imbang. Jadi selisih poinnya tipis. Karena selisih golnya kita memasukkan 1 dan kita memasukkan 4. Jadi selisih golnya tidak terlalu jauh. Harusnya lawan Bahrain tanggal 25 dan Juni nanti lawan Cina kita tidak boleh kalah. Harus menang, harga mati. Kalau mau lolos ke ronde keempat, kita jangan berpikir jauh-jauh lah untuk lolos langsung. Mustahil. Mustahil sekarang. Langkah semakin berat. Kita tidak akan lolos ke Piala Dunia. Percayalah, kita tidak akan lolos ke Piala Dunia. Kita mau bergantung dengan pertandingan manapun, kita pasti tidak akan lolos Piala Dunia. Tapi kita masih bisa lolos ke ronde berikutnya. Ronde keempat. Kalau dengan catatan kita harus menang di 2 pertandingan berikutnya. Lawan Bahrain dan lawan Cina. Kalau misalkan kita imbang atau kalah lagi di GBK, sudah selamat tinggal. Kita tidak bisa lagi lihat timnas kita dari Piala Dunia dan kita akan jadi bahan olok-olokannya negara tetangga yang selama ini kita troll mereka. Jadi ya sekali lagi harusnya 2 pertandingan kita babat habis, sapu bersih dengan kemenangan, jangan sampai kalah. Aduh, ternyata main bertahan gak terlalu buruk, anjir. Ini main total football, nyerang bisa-bisa sekali diserang kebobolan. Yang tadinya 0-0 sekarang jadi 5-1. Ini kita yang terlalu berharap atau emang ini capek. Sebenarnya tidak salah kita terlalu berharap, teman-teman. Tidak salah sama sekali. Karena apa? Kita tuh dikasih sesuatu yang soalnya kita diberi pengharapan yang besar gitu kan. Setelah STI diganti, kita tuh kan digantikan dengan si Patrick Kluivert. Iya dong, kita diganti dengan Patrick Kluivert. Dari awal kan kita bilang, Patrick Kluivert ini rekam jejaknya tidak bagus, tidak lebih baik dari Sintayong. Tapi kemudian kita dikasih angin segar kan sama federasi. Dikasihlah Alex Pastoor sebagai asisten, dikasihlah Denny Lansat sebagai asisten, dikasihlah Gerald Van den Berg sebagai asisten, ya kan? Dan beberapa asisten-asisten yang lain nih dengan perannya masing-masing.
Jadi kita berharap, oh gila, kita punya pemain sudah bagus, dari depan sampai belakang sudah bagus. Sekarang pelatihnya juga tambah banyak, iya kan? Semua ini kan bukan hanya sekedar asisten di klubnya kan. Kalau kita lihat si Alex Pastor kan mantan pelatih juga, head coach kan. Jadi kita punya ekspektasi yang tinggi dengan timnas bahwa lawan Australia mustahil kita kalah gitu. Imbang itu ya mungkin oke lah, realistis imbang. Tapi dalam pikirannya kita harusnya menang atau imbang. Tapi apa hasilnya? Hasilnya kita dibantai 5-1 dengan catatan permainan yang saya pikir tidak buruk memang. Tidak buruk kita bermain malam ini lawan Australia. Tapi kita lupa caranya bertahan seperti apa. Di menit-menit awal kita lebih menyerang, kita lebih ofensif. Kita punya satu peluang emas lewat tandukannya Bang J. Kemudian kita dapat peluang lagi penalti, tapi kita gagal memanfaatkan itu. Akhirnya apa? Kita dihukum dengan serangan-serangannya Australia. Australia bayangkan, sekali serang 1 gol. Sekali serang 1 gol. Bayangkan, mereka sekali serang itu 1 gol. Nah kita serangan ya mentok, balik-balik belakang. Jadi STY yang dikatakan miskin taktik, itu justru jauh lebih bagus permainannya. Kita bisa kasih kalah Australia, kasih kalah Arab Saudi. Kita bisa imbang, cuma ya kalah dari Cina yang penuh dengan drama dan lain sebagainya. Kemudian kita kalah dari Jepang, raja terakhir Asia. Jadi sekali lagi, oke, kalau kita bisa terima kekalahan ini, tapi yang harus bertanggung jawab menurut saya federasi. Jadi federasi ketika dikritik jangan anti kritik, karena kalianlah yang mengganti pelatih yang menurut kita bagus dan menurut kalian sudah tidak cocok dengan pemain yang ada karena komunikasi dan lain sebagainya. Ya sekarang kalian bertanggung jawab. Komunikasinya sekarang sudah sama. Iya dong. Kalau alasannya komunikasi, tidak lagi itu dijadikan alasan. Karena yang dibilang sama federasi gitu kan, alasan komunikasi, makanya ST diganti. Sekarang komunikasi sudah sama ini. Bahasa kan bahasa Inggris, bahasa Belanda, bukan nyaris lagi, memang sama. Iya kan? Komunikasi sudah sama. Pola permainan pun yang diinginkan oleh PSSI, filosofinya kan ini sekarang sudah mulai sama ini, bukan mulai, tapi memang sudah sama. Tapi kok kita dibantai? Ya yang harus bertanggung jawab dengan perjudian ini ketika kita kalah ya federasi. Sekali lagi, main bertahan tidak begitu buruk, tidak buruk, dan main menyerang tidak begitu bagus. Jadi sekali lagi, pertandingan lawan Bahrain dan Cina wajib hukumnya menang. Kalau sampai kita imbang atau kalah, Patrick Kluivert dan kroni-kroninya out.